Pembangunan Indonesia modern di masa Joko Widodo tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama yaitu konteks awal pemerintahan tahun 2014. Pada awal masa jabatan periode pertama, Indonesia menghadapi tantangan besar yang disebut sebagai hambatan logistik nasional. Angka biaya logistik yang menyentuh 24% dari produk domestik bruto mencerminkan betapa mahalnya distribusi barang akibat infrastruktur yang tidak merata. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan ekonomi pada ekspor bahan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Di level global, berakhirnya masa kejayaan komoditas menuntut Indonesia segera mengubah arah ekonomi dari yang semula berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi yang lebih mandiri. Kemudian ada kebijakan utama di masa Joko Widodo. Pemerintah dalam masa Joko Widodo mengambil langkah drastis dengan menjadikan pembangunan fisik sebagai prioritas utama dalam 10 tahun terakhir. Salah satunya ada infrastruktur dan konektivitas. Fokus utama diletakkan pada pemangkasan biaya logistik demi menyatukan wilayah Nusantara. Pembangunan jalan tol yang mencapai angka fantastis, yaitu lebih dari 2.000 km yang mencakup dari Transjakarta serta Trans Sumatera. Program tol laut dijalankan dengan membangun pelabuhan strategis untuk mengurangi perbedaan harga barang antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Selain itu, puluhan bandara baru dan lebih dari 40 bendungan didirikan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Kemudian ada hilirisasi industri dan transformasi digital. Kebijakan hilirisasi dilakukan dengan melarang ekspor biji mentah nikel guna memaksa pembangunan pabrik pengolahan atau smelter di dalam negeri. Langkah ini bertujuan meningkatkan nilai tambah ekspor serta menciptakan lapangan kerja teknis bagi masyarakat. Di sisi lain, pembangunan terap optik Palaparing menjadi tulang punggung digitalisasi yang mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan serta digitalisasi jutaan pelaku UMKM. Terakhir ada Ibu Kota Nusantara. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur mengusung filosofi Indonesia sentris. Proyek ini menjadi simbol bahwa pembangunan tidak lagi hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi mulai merata ke seluruh pelosok negeri. Marilah kita analisis sebab dan akibat serta dampak jangka pendek dan jangka panjang pada pembangunan infrastruktur pada masa Joko Widodo. Yang pertama yaitu analisis sebab dan akibat kekurangan infrastruktur selama berpuluh tahun menjadi penyebab utama melambatnya arus investasi ke daerah. Sebagai akibat dari percepatan pembangunan ini, Indonesia berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi berupa beban utang yang membengkak pada sejumlah BUMN. Sektor konstruksi yang ditugaskan mengeksekusi proyek-proyek strategi tersebut. Yang kedua yaitu dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam jangka pendek, proyek konstruksi masih mampu menciptakan lapangan kerja serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Meski sempat terhambat pandemi, fondasi ini membantu pemulihan ekonomi berjalan lebih cepat. Untuk jangka panjang, efisiensi logistik diprediksi akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global, terutama sebagai produsen utama komponen baterai kendaraan listrik dunia. Keterkaitan dengan reformasi sebelumnya, visi konektivitas ini sebenarnya melanjutkan benang merah dari gagasan teknologi era Habibie serta rencana induk MP3EI dari era Susilo Bambang Yudhoyono. Perbedaannya terletak pada eksekusi yang jauh lebih agresif di lapangan. Selain pembangunan fisik, reformasi birokrasi dilakukan melalui regulasi yang menyederhanakan aturan investasi agar lebih efisien dan tidak berbelit. Analisis dan refleksi kritis. Pembangunan fisik memang menjadi prasyarat kemajuan, namun tetap memerlukan evaluasi dari berbagai sudut pandang. Pembangunan fisik dalam sudut pandang kesejahteraan secara makro, infrastruktur adalah mesin pertumbuhan. Namun secara mikro, terdapat jeda waktu sebelum manfaatnya benar-benar menyentuh rakyat kecil.
Pembangunan jalan tol tidak serta-merta menurunkan harga pangan dalam waktu singkat, karena distribusi pasar bersifat kompleks. A. Dampak lingkungan dan konflik sosial. Hilirisasi nikel serta pembangunan ibu kota baru memicu kritik terkait resiko kerusakan hutan serta populasi limbah. Selain itu, pembebasan lahan untuk proyek nasional seringkali memicu konflik agraria yang menuntut penanganan lebih humanis terhadap masyarakat adat. B. Refleksi generasi muda bagi generasi milenial dan Gen Z. Kemudahan mobilitas adalah keuntungan nyata, namun mereka juga menaruh perhatian besar pada kualitas demokrasi. Muncul kekhawatiran bahwa fokus yang terlalu besar pada pembangunan fisik beresiko mengabaikan pembangunan infrastruktur lunak, seperti penegakan hukum yang adil serta kebebasan berpendapat.